Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Ayu Rahmadiani. Nomor induk mahasiswa 2403011020438. Kelas AK 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Baik, Ibu, untuk penugasan dari mata kuliah pengantar manajemen mengenai kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan mendorong inovasi di era dinamis, dengan outline pendahuluan, yang kedua kepemimpinan dalam perubahan, kepemimpinan dalam inovasi, pembelajaran dan rekomendasi, dan kesimpulan. Untuk tokoh inspiratif yang akan saya bawakan adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela, dengan nama asli Nelson Rolihlahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Desa Moiso, Umtata yang saat itu terletak di Provinsi Cape, Afrika Selatan. Mandela terkenal karena peranannya dalam melawan sistem apartheid, sebuah sistem diskriminasi rasional yang diberlakukan oleh pemerintah Afrika Selatan yang memisahkan ras putih dan ras non-putih secara ketat. Pada tahun 1994, Nelson Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan dalam pemilu multirasial yang pertama kali diadakan di negara tersebut. Sebagai presiden, ia bekerja untuk menyatukan bangsa yang terpecah dan memperjuangkan rekonsiliasi antara berbagai kelompok etnis di Afrika Selatan. Beberapa pertimbangan dipilihnya Nelson Mandela, seorang pemimpin yang menjadi sumber perdamaian, keadilan, dan HAM, menjadi topik pembahasan pada presentasi kali ini adalah Mandela merupakan seorang pemimpin yang melakukan perjuangan untuk tujuan mulia dan sesuai dengan worldview yang dibutuhkan di zaman sekarang. Kemudian, Mandela menunjukkan traits leadership yang lengkap dan konsisten dalam hidupnya. Selanjutnya, Mandela sangat transparan dengan segala tindakan, termasuk perkembangan worldview Mandela jelas dan bisa dijadikan teladan. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam perubahan, yaitu minat politik dari Nelson Mandela. Salah satu minat politik utama Mandela adalah perlawanan terhadap apartheid, sistem diskriminasi rasial yang secara resmi diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Mandela menjadi salah satu pendiri Kongres Nasional Afrika atau African National Congress Youth League pada tahun 1944 yang menjadi wadah bagi pemuda untuk melawan ketidaksetaraan rasial. Pemikiran politik Mandela sangat dipengaruhi oleh konsep persamaan, kebebasan, dan perdamaian. Salah satu pemikiran terkenalnya adalah keyakinannya pada Rainbow Nation atau bangsa pelangi, yaitu sebuah istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan impiannya tentang masyarakat yang beraneka ragam etnis, ras, dan budaya yang hidup bersama dalam harmoni. Mandela juga dikenal sebagai pendukung rekonsiliasi nasional, yang berarti ia mengadvokasi perdamaian dan rekonsiliasi antara komunitas yang pernah berseteru. Memasuki masa proses persekusi, yaitu proses pengadilan Nelson Mandela merupakan bagian dari sejarah Afrika Selatan yang sangat penting. Pada tahun 1962, Nelson Mandela ditangkap karena aktivitasnya dalam memimpin gerakan perlawanan terhadap rezim apartheid yang berkuasa. Setelah ditangkap, Mandela didakwa dengan sejumlah tuduhan termasuk sabotase dan penghasutan. Pada Juni 1964, Mandela dan beberapa rekan terdakwanya dinyatakan bersalah atas tuduhan sabotase dan konspirasi untuk menggulingkan pemerintah dan divonis penjara seumur hidup. Pada masa tahanan Mandela yang dipenjara selama 27 tahun tersebut, membuatnya menjadi simbol perlawanan terhadap apartheid di seluruh dunia, dan pada tahun 1990, Mandela dibebaskan setelah tekanan yang kuat dari dalam dan luar negeri. Pembebasan Mandela menjadi awal dari proses perundingan yang panjang antara pihak berkuasa apartheid dan partai-partai oposisi, yang akhirnya mengarah pada pemilihan demokratis pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994. Nelson Mandela kemudian terpilih sebagai presiden pertama di Afrika Selatan yang demokratis dalam sejarahnya.
Dengan menjadi presiden, Mandela memainkan peran kunci dalam upaya rekonsiliasi nasional, mempromosikan perdamaian, kesetaraan, dan rekonsiliasi di antara berbagai kelompok rasial dan etnis yang ada di negara tersebut. Berikut adalah gambar dari koran arsip di mana tokoh Afrika ditahan bawah hukum supresi komunisme, yang termasuk dari Nelson Mandela. Baris pertama, nama kedua. Berikut adalah gambar dari Nelson Mandela. Dan ini selanjutnya adalah gambar dari Mandela dan F.W. de Klerk yang menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 1994. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam inovasi. Nelson Mandela sebagai inovator. Jadi, berikut adalah beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Nelson Mandela selama beliau menjadi pemimpin. Yang pertama adalah pendidikan sebagai alat perubahan. Kebijakan pendidikan yang sebelumnya sangat diskriminatif diubah menjadi prioritas akses pendidikan bagi semua kelompok tanpa memandang ras. Kemudian yang kedua adalah kebijakan ekonomi yang inklusif. Nelson Mandela mengubah beberapa kebijakan ekonomi yang awalnya itu merugikan masyarakat Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan olahraga sebagai alat penyatuan. Mandela mendukung penuh tim rugby nasional yang sebelumnya dikenal sebagai simbol ketidaksetaraan dan pemisahan ras. Karena pada saat itu, olahraga rugby ini sangat didominasi oleh kaum kulit putih, sehingga sangat menggambarkan adanya perbedaan atau ketidaksetaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan rekonsiliasi nasional. Nelson Mandela membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Truth and Reconciliation Commission yang dipimpin oleh Desmond Tutu untuk mengatasi pelanggaran HAM selama rezim apartheid melalui proses mendengarkan kesaksian korban dan pelaku yang berfokus pada penyembuhan daripada balas dendam. Kemudian selanjutnya adalah perjuangan global untuk hak asasi manusia. Setelah dibebaskan, Nelson Mandela terus berbicara untuk kemerdekaan Palestina, menentang ketidakadilan rasial di Amerika Serikat, dan mendukung berbagai gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi, Nelson Mandela tidak hanya memperjuangkan HAM di negaranya saja, tetapi juga secara global. Selanjutnya adalah pembelajaran dan rekomendasi. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita teladani dari Nelson Mandela. Yang pertama adalah think other first. Nelson Mandela dikenal sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan halayak umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah expect the best. Nelson Mandela ini menginspirasi banyak orang dengan pesan-pesan pentingnya, termasuk optimisme, gagal dengan martabat, dan mengingat kemenangan. Karena menurut Nelson Mandela, dengan mengingat kemenangan yang pernah kita dapatkan, walaupun kemenangan itu kemenangan yang kecil sebenarnya, tapi hal itu dapat menjadi pendorong bagi kita untuk terus melanjutkan perjuangan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah the value of time. Mandela tidak membuang waktu untuk kebencian atau penyesalan atas apartheid yang terjadi, tetapi ia menggunakannya untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik bagi Afrika Selatan. Kemudian selanjutnya adalah hunger for wisdom. Sebagai seorang pemimpin yang sukses, sikap mengejar kebijaksanaan itu sangat penting sekali. Ciri-ciri hunger for wisdom dari Nelson Mandela ini yaitu dia memakai kebijaksanaan untuk desain a plan, kemudian memiliki mentor yang bisa menunjukkan jalur yang benar atau enlist mentors, dan learn daily. Yang selanjutnya adalah respond with courage. Keberanian yang dimaksud bukanlah keberanian untuk tidak merasa takut, tapi kebenaran untuk terus maju meskipun ada rintangan, mengetahui bahwa setiap kemenangan membawa tantangan baru. Yang selanjutnya adalah accept responsibilities, yaitu di mana Mandela menekankan kenyataan penting bahwa dengan kebebasan datang tanggung jawab yang besar. Ia menegaskan bahwa perjalanan menuju kebebasan tidak pernah benar-benar selesai dan hanya dengan menerima serta menjalankan tanggung jawab kita bisa maju ke arah yang benar. Nah, berikut adalah gambar dari
Tanda tangannya Nelson Mandela pada buku Shakespeare yang dibacanya ketika dia berada di penjara dan menunjukkan kata-kata kesukaannya, yaitu "Cowards die many times before their deaths" or "The valiant never taste of death but once", yang kurang lebih maksudnya adalah pengecut itu akan merasa ketakutan setiap hari dalam hati dan pikirannya, sehingga dia akan merasakan mati yang berulang kali. Sedangkan seorang yang pemberani itu tidak akan pernah merasakan mati karena dia akan terus melangkah maju menghadapi semua rintangan yang ada, dan dia akan merasakan mati itu ketika fisiknya mati. Hal ini menunjukkan eh, kesukaan dari Nelson Mandela pada buku Shakespeare ini. Dia adalah seorang yang learn daily. Kemudian untuk kesimpulan, Nelson Mandela adalah simbol dari sebuah keberanian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa henti untuk keadilan dan kebebasan. Sebagai pemimpin yang teguh, ia tidak hanya berjuang untuk mengakhiri apartheid di Afrika Selatan, tetapi juga memimpin dengan prinsip rekonsiliasi dan pengampunan setelah kebebasan tercapai. Mandela mengajarkan kita bahwa kebebasan dan keadilan tidak datang dengan mudah, melainkan melalui perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan, tanggung jawab, dan penggunaan waktu secara bijak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin yang inklusif, Mandela mengutamakan persatuan dan keharmonisan di tengah perbedaan, serta selalu mengedepankan rasa hormat dan pengertian. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa dengan keberanian, kesabaran, dan hati yang penuh kasih, kita dapat mengubah ketidakadilan menjadi kesempatan untuk perdamaian dan kemajuan. Secara keseluruhan, Nelson Mandela adalah contoh hidup dari keberanian moral, integritas, dan dedikasi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Warisan yang ia tinggalkan terus menginspirasi kita untuk selalu berjuang demi kebaikan bersama. Baik, Ibu, sekian presentasi dari saya dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.